Halo guys, ketemu lagi. Kita lanjut bahas headset dari EPOS. Sebelumnya kita udah bahas headsetnya EPOS yang 670. Sekarang kita mau coba bahas yang 370. Nah, kalau yang sebelumnya 670 itu aku udah lama pakai, jadi udah tahu yang mau dibahas. Nah, kalau yang 370 ini aku belum tahu. Udah lama punya, cuma belum tak pakai. Kita coba aja. Bahas kemasan dulu nih. Jadi kalau dibandingin yang 670, ini bahannya sama, ukurannya sama, kemasannya. Bedanya cuma di gambar depannya, sama fiturnya, nggak ada Bluetooth. Kalau yang itu ada, ini nggak ada. Cuma yang ini fitur keunggulannya, dia klaimnya baterainya bisa tahan 100 jam. Ya karena aku belum sempat pakai, aku juga nggak tahu beneran 100 jam apa enggak. Cuma kalau nonton reviewer YouTuber lain itu ya banyak yang ngomong memang baterainya awet. Cuma 100 jam gitu loh, masa nggak dicas. Oke, sampingnya spesifikasi teknis. Nah, kalau untuk spesifikasi teknis secara awam ya tak bacain aja, itu yang ini frekuensinya bisa dari 10 sampai 23. Yang ini lebih pendek, ini di 20 sampai 20.000 Hz. Jadi yang ini tuh kayak frekuensi bisa lebih rendah sampai lebih tinggi, yang ini di tengah-tengahnya doang. Untuk jangkauan sama-sama 10 meter. Terus baterai life-nya kalau yang ini bisa klaim bisa tahan 20 jam, yang ini berani 100 jam. Secara berat yang ini hampir 400 gram, yang ini cuma 285 gram, lebih ringan. Kalau yang kemarin tuh yang 670 itu memang lebih berat, memang berat banget. Meskipun dipakai enak, tapi kalau dipegang itu memang terasa berat. Untuk sisi sebelah sini sama, ini hanya isi kontennya aja, isinya apa. Ke belakang ini penjelasan dalam bahasa tidak jelas, bawahnya nggak ada. Langsung kita buka. Nah, yang ini kemasannya beda. Kalau yang kemarin ini dibuka, dalamnya ada kayak sponnya. Kalau yang ini dikeluarin ada kayak plastik kayak gini. Kalau ngomong mewah, ya jelas mewah yang ini dong, harganya lebih mahal. Kita buka. Di sini ada ini dongle. Nah, dongelnya yang ini panjang. Kalau kalian lihat yang kemarin dongelnya kecil. Nih, yang kemarin. Kalau aku pribadi, aku lebih suka yang kecil. Soalnya aku pakainya untuk di laptop, kadang dipakai di PS, dan sering dicabut pasang, kadang juga dibawa-bawa. Kalau panjang, resikonya kesenggol. Nah, cuma kalau kalian pakainya untuk di PC ya panjang nggak masalah, kan dicolok ditinggal, nggak dibuka-buka lagi. Terus ini dapat kabel cas USB ke micro USB sama kayak yang kemarin. Ada buku panduan, yang ini lebih minimalis sedikit. Ini mata pembelian kayak biasa, jangan lupa disimpan, jangan hilang. Udah, untuk unitnya udah, dapatnya cuma itu aja dalamnya. Ini unitnya. Nih, kalau ngomong unitnya ya beda jauh. Yang ini gede, ini kecil. Sama, ininya bisa ditarik juga kayak gitu. Yang ini kalau dipakai masih lebih normal kelihatannya tuh. Yang ini udah kayak besar, kayak bola. Cuma ya itu karena aku belum pernah pakai ini juga. Cuma sudah pakai sih sebetulnya, cuma sebentar banget. Feel-nya aku ngomong mirip banget ini sama itu, cuma yang ini foamnya lebih tipis. Jadi kadang-kadang kalau tak pakai, gerak-gerak sedikit daun telinga aku masih kena di sini. Kalau yang itu bener-bener aman, nggak kena sama sekali. Untuk bentuk earcupnya padahal sama, ada bentuk telinganya, cuma dia agak tipis sedikit bedanya. Cuma ya beda. Untuk bahannya mirip, bentuknya mirip, cuma ini lebih tipis, gitu aja. Untuk headbandnya, bahannya juga mirip, kain gitu, kasar. Dipakai juga sudah tak coba, ini sama-sama enak sebenarnya. Cuma ya itu minusnya cuma karena earcupnya ini lebih tipis sedikit. Cuma untuk kenyamanannya
aku ngomong masih nyaman. Ini dibandingin Arctis pun aku ngomong lebih nyaman ini sedikit, tapi kalau sama yang itu jauh lebih nyaman itu. Oke, secara fisik kurang lebih gitu. Ini ada mic-nya sama kayak yang itu, bisa pakai koglek nih. Terus apalagi ya, ini ada scroll volumenya. Terus ini untuk on off-nya di sini nih, jadi dia dicetek. Nah, slidernya di sini juga beda kalau sama yang itu. Yang itu kan di volume wheel-nya, yang ini di sini dicetek seret gitu, itu seret. Jadi untuk si mbaknya ngomong baterainya berapa. Terus untuk jasnya, ini volumenya di sini nggak ada adjust untuk volume temanmu yang volumenya suara temanmu seperti yang di 670. Jadi ini cuma ada scroll untuk volumenya umum aja langsung. Jadi secara fitur minusnya di situ kalau dibandingin yang itu. Secara bentuk mirip, cuma ini lebih minimalis gitu. Nah, kalau untuk pemakaian sehari-hari plus minus ya, ngomong kalau kalian itu sering pergi-pergi, sering bawa headset, mungkin yang ini bisa lebih direkomendkan karena baterainya kan klaimnya lebih awet. Tapi kalau kalian pemakaiannya cuma untuk di rumah, bisa ngecas kapan aja, mainnya juga jarang-jarang. Untuk secara umum aku ngomong lebih mending ambil ini. Cuma ini nggak ngomong harganya soalnya bedanya lumayan jauh. Yang ini sekitar harga resminya sekitar 3.400.000, yang ini 5.400.000 atau berapa. Lumayan jauh bedanya, hampir 2 kali lipat. Terus kalau ngomong masalah fitur Bluetooth, itu kan opsional. Kadang-kadang ada yang kepake, ada yang enggak. Cuman kalau ngomong fitur Bluetooth, kalau yang di Arctis 9 kemarin kan ada Bluetoothnya juga. Itu kualitas suaranya jelek banget. Kalau yang ini kualitas suaranya aku ngomong masih lumayan. Jadi masih bisa diandalkan, masih bisa buat pertimbangan kalian. Kalau mau pakai headsetnya untuk jadi Bluetooth, yang ini menang daripada ini gitu loh. Tapi ya itu masing-masing, kalian kepake nggak sih Bluetoothnya gitu loh. Kalau nggak kepake, terus kalian juga sering bawa-bawa, ini sudah oke banget. Kalau aku bilang ini dibandingin kayak Arctis 7, kayak Black Shark, aku malah lebih prefer ini. Jadi Black Shark itu udah kalau menurutku lebih bagus daripada Arctis, ini lebih bagus lagi daripada Black Shark menurutku loh ya. Terus apa lagi ya, minusnya, kalau aku ngomong, menurutku secara desain itu aneh, bentuknya aneh. Itu minusnya sih itu kalau menurutku. Tapi kan desain bentuk itu selera masing-masing. Kalau buatku sih bentuknya aneh, meskipun dipakai enak loh ya, dipakainya enak, cuma bentuknya karena kelihatan aneh, itu mungkin jadi poin minus. Tapi kalau buat kalian itu desainnya malah oke, ya berarti malah jadi poin plus. Terus minusnya lagi, mic-nya ini gede dan kelihatan banget gitu loh, kayak nonjok. Lah kalau kayak yang Arctis kan bisa disembunyiin. Jadi kalau dipakai, andaikan kalian pakai, dilihat orang itu juga masih wajar, masih normal. Lah kalau ini tuh kayak yang bener-bener nonjok banget, gaming banget desainnya. Jadi nggak tahu itu poin plus atau minus buat kalian. Kalau buatku sih agak minus. Meskipun ya nggak apa-apa juga buatku, cuma ya kurang lah gitu. Terus apalagi ya, untuk bahan, dia ini bahannya full plastik semua ya, sama dua-duanya bahannya full plastik semua. Mungkin itu aja kali sih. Oh, sama bedanya ini sama itu, yang ini kan kemarin bisa dicopot ya, yang ini nggak bisa. Jadi dia permanen. Kalau yang ini nggak bisa, kalian mau sepet-sepet di sini nggak bisa. Terus kayaknya itu aja sih bedanya. Jadi secara umum kalau lihat spesifikasi, beda dari frekuensi suaranya, yang ini bisa lebih luas, yang ini enggak. Terus kalau secara fitur, yang ini ada Bluetooth, yang ini enggak. Ini bisa nyetel volume suara teman kalian di chat, yang ini enggak bisa.
Terus apa lagi ya, oh sama ya tadi fisiknya doang kan, ini bisa dicabut, ini enggak, ear cup-nya ini lebih tebal, lebih tipis. Udah kayaknya itu aja. Kalau baterai menang yang ini udah. Kalau koneksi dua-duanya aku pakai yang ini, meskipun cuma sebentar ya, yang ini aku sering pakai, tapi koneksinya sejauh aku pakai belum pernah trouble. Kalau jarak jauh apa deket aku belum pernah nyoba jauhnya seberapa, cuma secara umum nggak ada trouble, dipakai lancar dua-duanya. Ya yang ini nggak tahu sih, aku pakai cuma sebentar, cuma yang ini lancar. Oke, sekarang kita lanjut ke aplikasi Windows-nya. Nah, sekarang kita udah di aplikasinya EPOS-nya. Di sini ini kayak home screen-nya ya, kalau kita buka aplikasinya. Di sini udah kebaca koneksinya, udah pakai GSP 370. Terus ini software statusnya udah yang terbaru, headsetnya juga, dongle-nya juga. Ini kalau ada updatean driver, kalian nanti akan dapat info di sini. Bisa diupdate gitu. Ini baterainya, kalian bisa lihat ceknya di sini. Oke. Nah, ini untuk kualitas suaranya kalian bisa setel, bisa mau 2.0, mau 7.1. Terus ini untuk gemanya. Jadi kalau kalian nyalain, suaranya agak menggema gitu. Kalau aku sendiri lebih suka di 2.0. Terus untuk kurvanya ini ada beberapa preset. Oh enggak. Ada musik, ada ini movie. Nah, kalau aku lebih suka agak seperti musik tapi lebih turun sedikit. Tapi ini masalah selera aja. Sama aja. Terus di sini ada volumenya juga bisa kalian setel selain yang ada di sini. Terus ini untuk sound test ini gunanya untuk ngecek equalizer kalian ini dibandingin kalau nggak disetel. Jadi kalau kalian setel ini kan muncul. Nah, ini kondisi efeknya nyala. Nanti dia begitu sampai di sini, efeknya akan mati. Nah, jadi ngetesnya kalian misalkan dengar lagu, kalian tes sampai sini, nanti ada equalizernya kalian setel, setelah itu jadi normal. Kalian jadi bisa langsung ngecek suaranya enak apa enggak. Udah, terus ini untuk settingan untuk mic-nya. Nah, ini bisa kalian gonta-ganti juga. Terserah kalian sih. Ini ada settingannya. Ya kalian rubah. Ada side tone-nya juga. Secara umum settingannya ini nggak gitu rumit sih kalau yang di sini. Simpel aja. Aku jarang utak-atik yang mikrofon. Biasanya paling ya cuma yang di sini doang. Terus minusnya aplikasinya ini kadang-kadang kalau kalian baru nyalain PC nggak kebaca. Jadi mesti pastiin buka lagi aplikasinya, pastiin buka di sini, terus kalian ganti lagi ininya, equalizernya ke settingan kalian. Kalau enggak dia balik ke flat. Jadi meskipun ini namanya settingan kalian, kadang-kadang itu tapi equalizernya gini lah. Jadi mesti diganti. Itu mungkin bug aja di aku apa gimana nggak tahu, cuma kadang ganggu juga. Oke, untuk settingannya kayaknya sih gitu aja. Oke, sekarang kesimpulannya. GSP 370 dibandingin yang 670. Seperti yang aku udah jelasin tadi, kalau dibandingin dua ini, masing-masing punya plus minus. Meskipun ini plusnya cuma di baterainya, kalau menurutku loh ya, sama lebih ringan sih dikit. Tapi kalau ngomong fitur, yang ini jauh lebih lengkap. Harga memang jauh lebih mahal, tapi fiturnya lebih lengkap. Jadi kalau kita nggak ngomong harga, aku lebih rekomen yang ini. Cuma kalau ngomong secara budget, ini sudah oke banget. Ini kalau dibandingin sama Artis 7P, Artis 9, Black Shark itu Pro, itu kan harganya mirip-mirip. Apalagi Artis 7P per video ini tak buat harganya lagi naik
ke 2,7 apa 2,8, padahal harganya dulu cuma 2,3an. Nah, kalau ngomong harganya sudah di segituan, ini menurutku lumayan jauh lebih bagus daripada Arctis, lebih bagus daripada Black Shark V2 Pro. Cuma minusnya kalau Arctis itu kan Arctis 7P colokannya sudah USB-C, yang ini masih USB-A. Jadi tergantung peruntukan kalian. Kalau kalian mau pakai untuk Nintendo Switch, ya lebih cocok pakai Arctis 7P. Kalau pakai ini bisa. Jadi aku kemarin udah nyoba itu pakai adaptor yang USB-A ke USB-C, dicolok ke Switch itu bisa, suaranya muncul nanti di sini. Tapi mic-nya nggak bisa. Jadi cuma bisa buat denger, nggak bisa buat ngomong. Nah, jadi kalau kalian pakainya untuk Nintendo Switch, tetap gimana-gimana Arctis 7P, Arctis One Wireless itu mau nggak mau. Oh, sama Black Shark Razer yang Barracuda X sekarang. Tapi kalau pemakaian kalian untuk PS, untuk PC, ini lebih oke daripada Arctis, lebih oke daripada Black Shark buatku. Apa ya, bedanya itu kayak kalau Arctis buatku itu lebih cenderung untuk gaming, kalau Black Shark mungkin lebih netral. Nah, ini tuh karakternya juga lebih netral, cuma aku coba buat dengar lagu itu lebih nendang gitu loh suaranya, lebih oke lah. Nggak signifikan, tapi lebih oke sedikit. Nah, kalau harganya toh juga udah mirip-mirip, ya aku lebih rekomen yang ini. Oke, kalau untuk build quality-nya dia juga sudah lumayan oke kok, bukan yang jelek gitu, enggak, bagus kok build quality-nya. Oke, itu aja videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih yang udah nonton.